Selamat pagi semuanya. Dalam kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai teks deskripsi. Belajar tentang teks deskripsi sebenarnya sangat mudah, tapi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, pengertian, kemudian yang kedua, ciri-ciri, dan yang ketiga, strukturnya. Yang pertama, pengertian teks deskripsi. Kata deskripsi berasal dari bahasa Latin, yaitu describe, yang artinya menggambarkan. Jadi, bisa kita tarik kesimpulan bahwa teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek secara terperinci, sehingga si pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan apa yang disampaikan si penulis. Kemudian, objek yang digambarkan di situ bisa berupa benda, hewan, tumbuhan, kemudian peristiwa, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, ciri-ciri teks deskripsi. Ciri-ciri teks deskripsi yang pertama, menggambarkan objek secara khusus. Maksudnya di sini secara khusus, objek yang digambarkan di dalam teks deskripsi itu digambarkan secara terperinci atau sejelas-jelasnya. Misalnya contohnya, kalau kita misalnya mendengarkan kata pantai, yang ada di dalam pikiran kita berarti mengenai pantai secara keseluruhan. Kalau di dalam teks deskripsi itu harus dikatakan secara khusus, misalnya Pantai Pandan. Jadi di dalam teks deskripsi itu cuma menceritakan tentang Pantai Pandan itu aja. Makanya teks deskripsi itu dikatakan secara khusus. Kemudian yang kedua, isi teks berisi rincian atau bagian-bagian objek. Misalnya ukuran, warna, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, melibatkan panca indera. Misalnya contohnya, aku mempunyai kucing berwarna hitam dan putih. Itu melibatkan indera penglihatan. Kemudian setiap hari aku memandikannya sehingga baunya terasa wangi. Itu melibatkan indera penciuman. Kira-kira seperti itulah dia. Kemudian yang seterusnya, struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi yang pertama adalah judul. Judul merupakan kepala karangan. Kemudian yang kedua, identifikasi. Identifikasi berisikan tentang pendahuluan tentang objek yang akan diceritakan di dalam teks. Kemudian yang ketiga itu klasifikasi. Klasifikasi itu merupakan bagian-bagian dari teks. Kemudian yang keempat adalah deskripsi atau penggambaran tentang objek sehingga pembaca merasakan apa yang dituliskan si penulis. Kemudian pola pengembangan teks deskripsi ada 3. Yang pertama, pola pengembangan deskripsi subjektif. Pola pengembangan deskripsi subjektif adalah teks berisi penggambaran objek yang melibatkan kesan atau pendapat dari si penulis. Contohnya misalnya, kucingku sangat lucu. Kata lucu di situ mungkin menurut penulis kata lucu, kucingnya itu sangat lucu, tetapi menurut orang lain belum tentu bahwa kucing itu lucu. Kemudian pola pengembangan objektif. Pola pengembangan objektif adalah pendeskripsian objek dengan cara sebenar-benarnya tanpa dibubuhi pendapat dari si penulis. Kemudian yang ketiga, pola pengembangan spasial. Objek yang dideskripsikan di sana cuma menjelaskan tentang berupa benda, ruang, dan tempat. Cukup sampai di sini perjumpaan kita untuk hari ini. Jangan lupa belajar dan membaca di rumah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.